utusan Tuhannya, itu akan membuka peluang untuk mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena adabnya tersebut. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya adab kepada Tuhannya, orang yang tidak punya adab kepada Rasulnya, itu pun akan membuka peluang dia bakal mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, yaitu digugurkannya amalan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu di hadapan suara Nabi. Kalau suara Nabi itu mungkin kalau dikasih volume mungkin cuma 3 misalnya, kau ngobrol di hadapan Nabi dengan volume 4 misalnya. Jangan. Wala tajharulah, jangan pernah kau lantang kalau ngobrol di hadapan Nabi. Kenapa demikian? An tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Karena amalanmu akan gugur. Nggak punya adab kepada Rasul. Ini kan etika, adab saja. Ngomongnya kenceng di hadapan Nabi. Kalau ngomong lantang di hadapan Nabi, menjadikan dia digugurkan amalannya. Wa antum la tash'urun. Sementara kau nggak sadar. Kau merasa baik-baik saja, nggak ada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Ternyata ada yang digugurkan. Sementara kau tidak ngerti. Kau nggak sadar. Ini kan bahaya. Tapi orang yang punya etika kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan ampunan. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairun lahum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian mampir ke rumah Nabi, kemudian kalian sabar, kalian gak usah teriak-teriak, Assalamualaikum, ya ayuhan Nabi. Nggak perlu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah, duduk tenang, manis. Nggak usah teriak-teriak. Nabi, kita sudah datang. Nabi, kita sudah hadir. Nggak perlu teriak-teriak. Kalian punya etika ketika kalian bertamu kepada Nabi. Itu lebih baik untuk kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Adab kepada Nabi menjadikan seorang mendapatkan ampunan. Ini hal-hal yang kecil. Terus bagaimana dengan hal-hal yang besar? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Pada hari kiamat Allah akan panggil orang-orang yang nyembah selain Allah. Ada yang nyembah patung, arca, batu, kayu, orang disembah, kuburan disembah. Allah panggil mereka. Mana yang kalian anggap sesembahan selain aku? Panggil. Falam yastajibu. Ternyata mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa mendatangkannya. Wara'awul azab. Ketika mereka lihat, oh ternyata kita salah. Selama ini berbuat syirik, salah. Ternyata keliru. Allah nggak ridho. Mereka nggak sadar. Maka mereka menyaksikan azab. Lau annahum kanu yahtadun. Ketika itu mereka cuma bisa berandai-andai. Andai dulu di dunia kita mendapatkan hidayah. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Panggilan yang kedua. Allah akan memanggil nanti. Kalian jawab apa dari utusan-utusan yang aku utus kepada kalian? Ikut sunnah atau tidak? Kalau nggak ikut sunnah, siap-siap. Siap-siap celaka pada hari itu. Ini adab yang besar. Adab yang kecil aja. Yang kelihatannya sepele, mengangkat suara melebihi suara Rasul. Alaihi salatu wassalam, seorang bisa digugurkan. Digugurkan amal-amalnya. Terus bagaimana dengan amalan-amalan yang besar? Karena itu pentingnya kita mengetahui etika dengan sebab, dengan harapan kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan juga pengangkatan derajat.
dan supaya tidak salah di dalam bertindak. Itu yang kita harapkan. Kita masih dalam kitab Az-Zakah. Rahasia-rahasia zakat. Fasl fi daqaiqil adab. Al-batina fi zakah. Seorang harus memiliki etika ketika menunaikan zakat. Adab-adab yang sifatnya batin terhadap amal zakat yang dia lakukan. Enggak apa-apa kita baca ulang lagi. I'lamana 'ala muridil akhirati fi zakatihi wadhaif. Ketahuilah, orang yang berinfak, mengeluarkan harta, entah itu infak, sedekah, entah itu zakat, ada kriteria, ada sifat-sifat yang harus ada pada dirinya. Al-wadhifatul ula. Wadhifah kalau diterjemahkan tugas. Tapi saya terjemahkan di sini etika. Yang pertama, an yafhamal murad minaz zakah. Seorang berinfak, memberikan nafkah, seorang mengeluarkan harta karena zakat. Dia harus paham. Maksud zakat itu apa? Wa huwa thalathatu asya. Kata penulis ada 3. Ibtila'u mudda'i mahabbatillahi ta'ala bi ikhraji mahbubihi. Kenapa kok ada zakat? Seorang harus paham. Disyariatkannya zakat, yang pertama sebabnya adalah ujian. Bagi mereka orang-orang yang ngaku-ngaku cinta Allah, apakah mereka orang-orang yang ngaku cinta Allah itu ketika diseru, ayo keluarkan harta yang kalian cintai, keluar nggak duitnya? Kalau keluar duitnya, teruji kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa dikatakan teruji? Karena dia telah mengorbankan kecintaannya demi mendapatkan kecintaan yang lebih besar. Wa tanazzuh an sifatil bukhli muhlik. Yang kedua, kenapa kau harus zakat? Sebagai bentuk pensucian dari sifat yang tercela yang bisa membinasakan dirinya. Apa sifat itu? Al-bukhl. Pelit, kikir. Orang yang kikir adalah orang yang dianggap merusak di muka bumi. Gara-gara bakhil, gara-gara kikir, terjadi berbagai macam kerusakan. Apa kerusakan-kerusakannya? Bisa jadi pencurian, perampokan, pembegalan. Apa sebabnya? Karena tidak meratanya kesejahteraan di tengah-tengah mereka. Bagaimana cara mensejahterakan supaya menyamaratakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat? Ketika kaum muslimin satu dengan yang lain saling memberi. Mereka keluarkan zakatnya, mereka berbagi kepada saudara-saudaranya. Yang nggak punya jadi punya, yang nggak cukup jadi cukup. Apa sebabnya? Karena saling mencukupi, saling menutup kekurangan sesama mereka kaum muslimin. Aman akhirnya. Tapi kalau mereka masing-masing menahan, saudaranya butuh ini, dia tahan hartanya. Saudaranya butuh ini, dia tahan hartanya. Disebabkan karena buntu pikirannya, sementara kebutuhannya amat tinggi, amat besar, akhirnya nekat ngambil ini, ngambil itu. Kan kerusakan. Apa sebabnya? Disebabkan karena satu lingkungan penuh dengan bukhala, orang-orang yang bakhil. Akhirnya yang lemah, yang miskin, nekat melakukan berbagai macam aksi negatif. Apa sebabnya? Tidak merata zakat dan infak di tengah-tengah mereka. Kan itu wajar kalau dikatakan al-bukhl al-muhlik. Pelit adalah sesuatu yang menghancurkan. Bani Israel, kaum Bani Israel, para ulama Bani Israel itu sudah menasihati Qarun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Hai Qarun, berbuat baiklah kau kepada manusia. Nasihat dari ulama. Kama ahsanallahu ilaik. Seperti halnya Allah telah berbuat baik juga sama engkau. Kau dibikin cukup, kau dibikin kaya, kau dibikin lapang hartanya. Kenapa kau tidak berbagi? Ayo berbagi. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan pernah kau buka pintu
kerusakan di muka bumi. Lihat, bakhil menurut ulama Bani Israel yang Allah hikayatkan dalam surat Al-Qasas itu sesuatu yang bisa merusak. Karena itu ditutup dengan kalimat Innallah, sungguh Allah la yuhibbul mufsidin. Dia nggak suka dengan orang-orang yang suka mengadakan kerusakan. Jadi bakhil adalah merusak. Yang ketiga, kenapa kok ada syariat zakat? Syukru ni'matil mal, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat harta yang dia miliki. Karena harta adalah ujian. Ketika dia bisa bersyukur, maka sungguh dia telah berhasil menjadi hamba yang saleh. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan sekian banyak kemampuan, sekian banyak kekayaan, maka beliau merasa kalau ini adalah ujian. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan yang Allah limpahkan kepada saya. Pernah baca bokong mobil Toyota, Honda, hadza min fadli rabbi. Pernah baca dengan bahasa Arab, hadza min fadli rabbi. Artinya ini adalah karunia daripada Tuhanku. Dipamerkan di bokong mobilnya, di kaca belakangnya. Tapi dia lupa di belakang ayat itu ada sesuatu daripada pesan yang lebih penting daripada ayat sebelumnya. Hadza min fadli rabbi, betul, ini adalah karunia daripada Tuhanku. Liyabluwani. Yang karunia itu Allah inginkan padanya ujian. Aashkur am akfur. Kau syukur atau kau kufur. Kau dapat mobil bagus, kau tulis ayat Allah, hadza min fadli rabbi. Lihat salatmu di masjid atau tidak. Lihat tauhidmu, kau sudah mentauhidkan Allah atau tidak. Lihat kesetiaanmu di dalam menjalankan sesuatu yang pernah dijalankan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti syukur. Jangan membanggakan saja. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada diriku. Betul, itu ayat Allah dalam surat An-Naml. Tapi lihat ayat setelahnya. Kata Sulaiman, itu ucapan Sulaiman alaihissalam yang Allah hikayatkan di dalam kitabnya dalam surat An-Naml. Liyabluwani. Harta ini, keutamaan berupa duniawi, ini adalah ujian yang Allah berikan kepadaku. Ashkuru, apakah aku syukur? Am akfur, atau aku kufur? Faman syakara, siapa yang bisa bersyukur? Fa innama yashkuru li nafsih. Sungguh kebaikan syukur itu kembali untuknya. Wa man kafara, siapa yang kufur terhadap nikmat Allah? Fa inna rabbi, kata Sulaiman alaihissalam, sungguh Tuhanku, ghani, dia maha kaya, karim, dan dia tetap terpuji, dia maha mulia. Jadi ujian, inilah hikmah adanya zakat. Yang pertama sebagai bentuk ujian, yang kedua sebagai pembersih atas jiwa dan juga harta yang dia miliki, yang ketiga sebagai bukti syukur terhadap nikmat harta yang Allah berikan. Sudah bersyukur atau belum? Kalau bersyukur berarti kelihatan dia keluar zakatnya. Ini yang pertama. Seorang harus paham bahwasanya zakat, infak, sedekah itu ada hikmah di balik pensyariatannya. Yang pertama sebagai bentuk ujian, yang kedua sebagai bentuk pembersih atas harta, yang ketiga sebagai bentuk wujud syukur dari nikmat Allah. Al-wadhifatu thaniyah, yang kedua. Al-israr bi ikhrajiha liqanihi ab'adu min riya wa sum'ah. Seorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, entah itu zakat, entah itu infak, entah itu sedekah, upayakan israr. Sembunyi-sembunyi. Ini asalnya. Asal infak, asal ibadah itu israr. Asal pokok daripada ibadah itu asalnya adalah sembunyi-sembunyi. Kecuali ibadah yang memang harus nampak. Salat 5 waktu, umrah, haji, itu nampak. Tapi asalnya
seorang itu menyembunyikan amalannya. Salat qobliyah ba'diyah, hukum asalnya sembunyi kalau bisa. Infak, mengeluarkan harta di jalan Allah, kalau bisa sembunyi, itu asalnya. Tapi kalau memang ada sesuatu manfaat yang harus, di mana seorang harus menampakkan sesuatu daripada ibadahnya, ya tampakkan. Dengan sebab dia tampakkan sedekahnya, itu akan menyulut, akan memantik, akan menyengat, akan menjadikan orang lain ikut ingin melakukan kebaikan demi kebaikan, maka tampakkan. Masjid mau direnovasi, pokoknya saya 10 juta. Bukan pamer, bukan. Tapi mancing yang lain. Dia mobilnya cuma brondol. Saya mobilnya bagus. Lebih banyak daripada dia. Dia bisa 10. Masa kok saya cuma 10? Saya 20. Terpancing tidak? Terpancing terhadap kebaikan. Berarti bagus. Dia tampakkan amal solihnya dalam rangka untuk menghasung yang lain untuk melakukan amal yang semisal atau yang lebih banyak, lebih baik daripada dirinya. Jadi kapan seorang ada maslahat untuk ditampakkan, tampakkan. Tapi pada asalnya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti Zainal Abidin Al-Husain ibn Al-Hasan, atau namanya Ali ibn Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Zainal Abidin namanya Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, berarti cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh kalau sedekah nggak pernah nampak. Setiap malam didata. Orang miskin penduduk Madinah siapa aja, didata sendiri. Setelah didata, ternyata ada sekian. Kapan dia memiliki sesuatu berupa makanan, dikirim, dipanggul malam-malam, taruh depan pintunya, tok tok tok, pergi. Kemudian besok malam seperti itu, besok malam seperti itu. Seluruh kota Madinah, penduduk kota Madinah yang miskin, yang lemah ketika itu, per bulan mendapatkan jatah berupa gandum yang diberikan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kok bisa ketahuan? Ketahuan yang pertama, ketika penduduk Madinah merasakan kehilangan. Biasanya dapat karung berupa gandum, kok sekarang nggak dapat lagi? Apa sebabnya? Kok berbarengan dengan kematian Zainal Abidin? Diusut punya usut, ternyata beliaulah pelakunya. Yang kedua, tukang mandinya menceritakan bahwasanya di pundaknya itu terdapat warna hitam, lebam, bekas memanggul sesuatu yang berat. Ternyata itu kerjaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau sedekah dengan barang yang berat, dipanggul sendiri secara sembunyi-sembunyi. Dan beliau juga yang meriwayatkan hadis dari kakeknya, inna sadaqata sirri tutfi'u ghadaba rabbi. Hadis hasan. Sungguh sedekah yang sifatnya sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil idhar, ini asalnya. Seorang ketika berinfak hendaknya sembunyi-sembunyi. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Ini menjauhkan diri dari perbuatan riya dan sum'ah. Gimana mau riya? Emang sengaja dia malam-malam. Emang sengaja dia sembunyi-sembunyi. Pokoknya kirim, transfer untuk rekening yayasan ini. Rekening untuk masjid ini. Pelakunya siapa? Nggak tahu. Kirim aja. Aman dari riya. Beda, Ustaz, ini ada uang 10 juta, titip ya buat masjid. Kan ketahuan. Siapa yang ngirim? Si fulan. Ini membuka peluang bagi dirinya untuk riya. Tapi kalau dia kirim uang, ini dari mana? Nggak tahu. Wallahu alam. Pokoknya ada yang nitip sekian. Padahal dirinya. Ini kan lebih aman. Sudah, tolong sampaikan. Jazakallah khairan. Semoga harta bermanfaat. Oh ya Ustadz, nanti saya kabarkan. Saya akan sampaikan kepadanya. Padahal dirinya. Ini lebih aman daripada riya dan juga sum'ah. Kemudian yang kedua, wa fil idhari idlalul lil faqiri aidan. Seorang ketika mengeluarkan harta, kalau dilakukan secara terang-terangan, itu kadang memberikan bentuk penghinaan bagi orang yang menerimanya.
Ya, qadarullah wa masya fa'al ya. Kita di dilema sebetulnya antara ini dan itu. Ketika kita menyalurkan sesuatu daripada harta kepada orang yang kita santuni, kadang kita pakai foto. Cepret. Kenapa kok harus pakai foto? Karena uang ini bukan milik kita. Uang ini adalah uang titipan yang dipasrahkan kepada kita untuk kita salurkan kepada fuqara. Akhirnya mau nggak mau kita foto sebagai bentuk bukti. Ini loh, uang sudah kita sampaikan kepada orang yang berhak, mustahiq. Sehingga muhsinin nyaman. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Harta yang kami berikan kepada Anda, ternyata Anda salurkan dengan tepat. Jazakallahu khairan. Senang dia. Tapi di sisi lain, yang menerima jadi rendah. Karena itu kalau ingin memberikan sesuatu dan memang harus dokumentasi, mohon di blur wajahnya. Sampaikan kepada dia, maaf, ini sekedar titipan untuk menjaga amanat nama baik saya kepada sang muhsinin, mohon diterima tapi didokumentasikan. Saya wajahnya nggak di blur karena saya sebagai pelaku, penerima amanat. Ada panjenengan yang menerima amplop ini, tenang, insya Allah kami akan blur wajahnya. Kami akan urek sehingga wajah panjenengan nggak kelihatan. Ini harusnya seperti itu. Jadi jangan ditampakkan cepret. Akhirnya ketika dipajang di masjid misalnya, kelihatan orang-orang yang menerima, orang-orang lemah. Ini kurang bagus, kurang tepat. Kalau memang ada dokumentasi, silakan. Tapi upayakan wajahnya dibuat buram supaya tidak menghinakan. Wa bil idhari idzalu lil faqir aidan. Ini kata penulis. Seorang yang menampakkan dengan memberi sesuatu kepada orang yang lemah, itu ada unsur penghinaan. Memberikan sesuatu di hadapan orang banyak misalnya. Ini akan mengecilkan hatinya. Fa in khafa an yahtamma bi adami al-ikhraj a'ta la yubali min al-fuqara bil akhdhi bainal jama'ah alaniyatan wa a'ta ghairahu sirran. Kalau dia khawatir misalnya ada orang pengen berzakat. Dia pengen sembunyi-sembunyi sebetulnya zakatnya. Tapi berhubung dia khawatir dituduh juga. Ini orang kaya tapi kok nggak mengeluarkan zakat. Zakatnya kemana? Fulan kalau zakat ke masjid. Masjid sini. Ini fulan kok nggak zakat ke sini? Dia zakat atau tidak? Ini kan muncul sesuatu yang ada unsur ranah tuduhan. Jangan-jangan dia nggak bayar zakat. Kalau dia sembunyi-sembunyi justru akan muncul tuduhan dia nggak bayar zakat, maka hendaknya dia keluarkan zakatnya secara terang-terangan dan double. Dia berinfak dengan cara sembunyi-sembunyi. Zakat dia tampakkan supaya apa? Supaya tidak dituduh orang yang tidak bayar zakat. Namun di sisi lain dia pun mengeluarkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Ini untuk menjaga hati. Lihat ya mereka para ulama membimbing kita supaya bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas, amalan kita betul-betul murni, tidak bercampur dengan riya dan sum'ah, sehingga hal-hal yang bisa membuka peluang seorang untuk riya dan sum'ah itu ditutup, dibimbing melalui pena-pena mereka para ulama. Walhamdulillah, jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Al-wadhifatu tsalitsah. Kemudian etika yang ketiga. Alla yufsiduha bil manni wal adha. Orang ketika sudah mengeluarkan hartanya, dia berikan kepada orang lain, jangan dirusak dengan cara kau ungkit-ungkit atau dengan cara menyakiti hati orang yang diberi. Itu yang ngasih saya itu. Ingat nggak kamu kemarin sudah saya kasih? Diungkit. Ini akan mengecilkan hatinya. Loh kok kemarin ngasih tapi kok diungkit-ungkit? Jadi nerimanya nggak sepenuh hati sekarang. Ingat nggak yang ngasih itu kan saya kemarin. Kamu kok sekarang kayak gini? Ingat nggak? Kemarin saya kasih amplop kamu. Sekian dan sekian. Rasanya nggak nyaman. Orang yang seperti ini akan merusak daripada amal perbuatannya. Wa dzalika anna al-insana idza ra'a nafsahu muhsinan ila al-faqir mun'iman bil i'tar bama hasala minhu dzalik walau haqqaqa an-nazar la ra'a al-faqir muhsinan ilaihi bi qabuli haqqillahi alladhi huwa taharatan lahu.
Manusia ketika dia lihat dirinya berbuat baik kepada orang lain, seolah-olah dia memberikan nikmat kepada orang lain dengan cara memberikan sesuatu, terkadang hal ini muncul pada dirinya dan menjadikan dia merasa lebih tinggi kepada orang yang diberi. Kan kita rasakan seperti itu. Ada orang lemah, penampilannya seperti orang yang sangat membutuhkan, kita tersentuh hatinya. Ketika kita memberi sesuatu padanya, kadang kita merasa kalau kita telah berbuat baik kepada dia dan dia telah menerima kebaikan daripada kita. Zahirnya memang seperti itu. Walau haqqaqan nazar, tapi kalau dia pandang secara tajam, la ra'al faqir muhsina ilaih. Justru yang fakir ini, yang telah menerima hartamu, dialah yang telah berbuat baik padamu. Kok bisa? Biqabuli haqqillahi alladhi wa taharatan lahu. Dengan sebab orang yang fakir ini yang telah menerima hartamu, dia telah menjalankan sesuatu yang dengannya engkau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara orang fakir menerima duit kamu, Allah pun mensucikan hatimu. Mana yang lebih baik kalau begitu? Berarti yang fakir kan telah berbuat baik. Ketika orang kaya memberikan hartanya kepada orang yang lemah, diterima sama orang yang lemah, otomatis seketika itu juga diri orang yang kaya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal cuma 100.000, 200.000, tapi ada sesuatu yang Allah sucikan pada jiwa orang yang memberi. Mana yang lebih baik? Yang telah berbuat baik yang sebetulnya yang mana? Dua-duanya kan seperti itu. Cuman yang lebih baik yang mana? Kalau dipandang dengan tatapan yang lebih tajam, yang lemah justru telah berbuat baik kepada yang kuat. Selain di dunia dia dibersihkan, disucikan jiwanya dari penyakit bukhil, di hari kiamat yang lemah akan menjadi saksi, ya Allah, dia telah memberi sesuatu kepada saya. Saksi yang memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat. Kan itu nggak ada alasan buat kita melemahkan, merendahkan, menghinakan orang-orang yang kita berikan. Justru kita bersyukur, alhamdulillah, ana memberikan sesuatu, saya memberikan sesuatu sama fulan, dan fulan menerima dengan sepenuh hati, alhamdulillah. Harusnya seperti itu. Wa idza istahdara ma'a dhalika ana ikhraja liz-zakati syukra li ni'matil mal fala yabqa bainahu wa bainal faqir muamalah. Apabila seorang memberikan sesuatu sementara hatinya hadir, bahwasanya dia mengeluarkan hartanya dalam rangka mensucikan dirinya dari penyakit bakhil. Yang kedua, dia mengeluarkan hartanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lemah menerima harta yang diberikan daripada yang kuat, maka yang kuat tidak ada peluang untuk merendahkan yang lemah kalau dia sadar. Wala yanbaghi an yahtaqir al-faqir li faqri. Dan tidak sepatutnya orang yang kuat menghinakan, meremehkan, merendahkan orang yang fakir kalau dia sadar dengan perbuatan itu. Li'anal fadla laisa bil mali wala naqsa bi adami. Ketahuilah, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba bukan karena harta. Dan sebaliknya, kurangnya karunia yang Allah berikan kepada hamba juga bukan dinilai daripada harta. Itu ucapan yang keliru. Kan itu dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Adapun manusia, ketika dia diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amahu, kemudian Allah limpahkan nikmat atasnya, kemudian fayaqulu rabbi akraman, dia berkomentar, Allah memuliakan saya. Kenapa? Hartaku dibikin lapang, hartaku dibikin berlimpah, Allah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun sebaliknya, ketika disempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia berkomentar, Allah menghinakan saya. Aku dijadikan fakir, aku nggak punya pekerjaan tetap, aku nggak punya penghasilan, aku nggak punya uang, lemah aku. Rabbi ahanan, Allah telah menghinakan saya, Allah telah menghinakan saya, Allah telah menjadikan saya lemah. Kalla, kata Allah, enggak seperti itu. Allah langsung bantah bahwasanya pola pikir seperti itu keliru, salah. Kalla, sekali-kali tidak demikian.
Al-wazifatul rabi'ah. Kemudian poin yang keempat, an yastasghira al-'atiyah. Ketika seorang memberikan sesuatu, hendaknya dia pandang sesuatu itu cuma kecil, nggak besar. Fa inal musta'dhin lil fi'li mu'ajjabun bihi. Orang yang kalau memberi sesuatu dan dia anggap pemberian itu adalah besar, itu akan menjadikan dia takjub. Kalau ngasih sesuatu, banding deh kepada salaf. Bentar lagi ada Idul Adha. Sapi sendirian, Masya Allah. Kadang dianggap besar. Yang lain urunan 7 orang. Yang lain cuma kambing. Saya sapi sendirian. Kalau dia anggap besar, sesuatu yang dia berikan karena Allah, dia anggap besar, itu akan melahirkan ujub. Payah. Dia hartanya sekian, tapi sapi urunan, saya bisa sendirian. Muncul ujub. Merasa lebih dibandingkan saudara-saudaranya. Bahaya yang seperti itu. Ketika muncul perasaan seperti itu, monggo hadirkan salaf di hadapan matamu. Nabi SAW kalau Idul Adha 100 ekor unta. Yang nyembelih beliau sendiri. 63 disembelihin oleh beliau. Yang 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sedekah Nabi. Ketika Idul Adha 100 ekor unta. Satu unta 40 juta. Berarti 4 miliar sekali bulan atau ketika Idul Adha. Itu Nabi SAW. Ketika kita merasa, kita udah mengeluarkan uang nih. Buat masjid 300 juta sendirian. Kalau kita merasa itu besar, kita menganggap itu besar, itu akan melahirkan ujub. Dia berapa? Cuma 100 juta. Saya bisa 300. Ini kan ujub. Tapi kalau dilihat, bercermin kepada para salaf, Utsman bin Affan ketika perang Tabuk, 300 ekor unta beserta barang bawaannya. Beserta persenjataannya. Plus 100 keping uang emas. Satu keping itu 4 gram sekian. Berarti kalau dikalikan 1000, berarti 4 kilogram. 1 gram berapa? Banyak, kan gitu. 1 gram 1 juta, 1 juta dikali 4 kilo. Berarti 4 miliar itu dari hartanya saja. Belum lagi peralatan perang. Belum lagi unta-unta kendaraan perang. Itu sedekahnya Utsman. Ketika kita merasa besar, merasa telah mengeluarkan sesuatu yang besar di jalan Allah, tapi kalau kita bercermin kepada salaf, itu akan mengingatkan kita, ternyata kita belum ada apa-apa dibanding mereka. Alhamdulillah ya Allah, terimalah yang sedikit ini, 300 juta. Kan jadi rendah hati. Rendah hati di hadapan kaum muslimin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia merasa besar, hati-hati, akan terbuka pintu ujub. Wa qad qila, para ulama hikmah mereka mengatakan la yatimul ma'ruf illa bi thalathin. Perbuatan yang baik tidak akan sempurna kecuali setelah dia kumpulkan 3 perkara ini. Yang pertama bitasghirihi. Ketika dia melakukan sesuatu, maka anggaplah kecil sesuatu yang sudah dia kerjakan. Entah itu sholat, entah itu infak. Ketika sholat, misalnya bangun malam anggapnya jam 1. Dia sholat Allahu Akbar. Sampai datang muadzin. As-salatu khairum minan naum. Masya Allah. Sudah azan. Dari jam 1 sampai jam 4. Berarti 3 jam dia sholat malam. Kalau dianggap besar, itu akan menjadikan dia ujub. Memang saya doang sepertinya yang di kampung ini sholat bisa 3 jam. Yang lain kayak tidur semua. Ngaku-ngaku soleh. Padahal yang soleh saya. Na'udzubillah. Tapi kalau dianggap kecil, ya Allah, cuma bisa 3 jam ya Allah. Mohon diterima ya Allah. Nggak ada peluang. Untuk meremehkan saudaranya, untuk meremehkan tetangganya, nggak ada peluang. Kenapa? Karena dia memandang kecil. Apa yang dia berikan, apa yang bisa dia lakukan untuk Tuhannya, itu masih kecil. Kalau dibandingkan dengan kaum salaf. Nabi sholat malam 7 jam. Nabi SAW sholat 7 jam. Demikian pula santri-santrinya seperti Utsman, Umar, kemudian Abu Bakar. Sholatnya panjang-panjang.
Kalau dibandingkan kita nggak ada apa-apanya. Kita layaknya debu yang sedang berhadapan dengan gunung yang besar yang ada di hadapannya. Ini yang pertama. Kapan panjenengan melakukan suatu amalan, monggo anggap kecil mawon kebaikan yang sudah panjenengan lakukan. Apa sebabnya? Untuk menutup pintu ujub. Yang kedua, wa ta'jilihi, segerakan. Pengen nanti habis isya sebelum tidur tadarus, baca, jangan dipending. Besok aja lah, habis subuh. Jangan, belum tentu subuh ada keinginan untuk baca Quran. Kapan panjenengan mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan, segera lakukan. Yang terakhir, wasitrihi, dan sembunyikan, jangan dipamerkan. Wallahu ta'ala alam bis. Taib ila huna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamu